Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza muttaqin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan pernah selesai. Karenanya begitu banyak nikmat yang kita rasakan, wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Bila engkau mensyukuri, maka kata Allah akan benar-benar kutambah nikmat-nikmatku. Mudah-mudahan yang hadir berjamaah mendapatkan nikmat yang berlimpah. Amin. Karena ini bukti nyata sehat kaki kita, sehat penglihatan kita, sehat pendengaran kita, sehat jasmani dan rohani kita. Kita gunakan untuk melangkah ke Masjid Baitul Syukur ini sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan terus semangat, terus kuat dalam ibadah, terus kuat meraih kebahagiaan, dan mudah-mudahan meraih bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata henti. Terus setiap saat, setiap waktu, kapanpun, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan. Sahabat rahimahullah, terakhir kita baca surat An-Nazi'at ayat 26. Sekarang masuk pada ayat 27, halaman 286. Masih ya sebagian masih separuh yang mau kita baca, karena ini surat An-Nazi'at ada 46 ayat dan kita baca secara bertahap, karena memang ini ada pengelompokan ayat untuk bisa kita pahami secara bertahap. Kita akan baca pada ayat 27, ya, ini terkait dengan penciptaan langit dan atau makhluknya, ya. Jadi penciptaannya ataukah langit ini. Baik, kita akan baca ya beberapa ayat yang menyebut tentang langit, bumi, gunung. Ya, kemudian nanti setelah ayat 33 berikutnya bicara tentang kiamat. Kalau begitu kita sampai ayat 33 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis sama.
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, alhamdulillah kita sudah baca 7 ayat dari ayat 27 sampai ayat 33 yang secara garis besarnya mengajak tadabbur alam semesta. Jadi dalam surat An-Nazi'at penuh variasi isinya. Bicara tentang malaikat, ya, bicara tentang kiamat, kondisi manusia nanti saat kiamat, kemudian juga bicara tentang Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, lalu bicara tentang alam semesta, nanti bicara tentang kiamat, dan akhirnya nanti gambaran orang yang baik akan masuk surga, yaitu nanti wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu ayat 40 dengan balasan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka semuanya surgalah tempat tinggalnya. Lalu digambarkan berikutnya ada orang kafir yang bertanya kapan datangnya kiamat, tapi Allah memberi panduan, tidak usah menjawab. Jadi ada kalanya pertanyaan tidak perlu dijawab, karena pertanyaan itu tidak mendatangkan manfaat. Sekalipun dijawab tidak merubah keadaan. Karenanya Allah hanya memberi gambaran bahwa tugasmu, hai Muhammad, hanyalah menyampaikan. Innama anta mundzir wa yakhsha. Ayat 45, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yaitu hari berbangkit. Ini beberapa gambaran isi surat An-Nazi'at. Nah, pada kesempatan kali ini kita bicara tentang alam semesta. Mari kita simak terjemahan ayat demi ayat dari ayat 27 sampai ayat 33. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Dari sisi cara baca, as-sama ada di atas setelah hamzah itu huruf jim. Huruf jim itu singkatan dari jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh berhenti dan juga boleh terus. Jadi cara membacanya tadi kita berhenti. Ini hanya sekedar untuk menunjukkan di sini boleh berhenti. Tapi andaikan langsung juga boleh. Di contoh
Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Langsung itu boleh. Atau tadi berhenti di situ. Amis sama' banaha, itu juga boleh. Justru cara ini kelihatannya unik gitu. Hampir selesai akhir ayat kok berhenti gitu kan. Tapi ini biar kita mau paham. Satu, memang ada tanda baca di situ huruf jim, yaitu jaiz. Lebih dari itu, kalau kita bacanya dengan memahami rangkaian kalimat, memang disitulah layak untuk berhenti. Karena sebuah pertanyaan. Jadi, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Itu kan cocok berhenti. Justru kalau langsung sekalipun boleh, itu agak kurang bisa ditadaburi. Umpamanya bahasa Indonesianya, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Malah gak kelihatan ada pertanyaan. Nah ini penting, karena orang yang membaca dengan pemahaman bisa tahu bahwa di sini pas untuk berhenti, di sini berlanjut, di sini wajib berhenti, di sini boleh terus. Ibarat kata seorang driver atau supir yang ngerti rambu-rambu, sehingga kapan ini harus berhenti, kapan boleh belok, kapan tidak boleh belok, kapan wajib terus dan seterusnya. Ini untuk bisa kita pahami. Nah di sini sekedar menegaskan tadi kita berhenti ya, karena satu memang ada tanda baca jim, yaitu jaiz. Di samping itu memang maknanya cocok kalau berhenti di situ. Aantum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Banaha, Allah yang telah membinanya, Allah telah membangunnya, Allah telah meninggikannya. Makanya pada ayat berikutnya, ayat 28, rafa'a samkaha fasawwaha, Dia Allah meninggikan bangunannya, bangunan langit, lalu menyempurnakannya. Pada ayat 29, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Dia Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini mengajak tadabbur. Sekalipun kita tahu ya, setiap malam gelap, langit itu gak tambah, atau paling tambah ada bintang-bintang di langit. Dan kalau siang tampak terang benderang. Tapi tidak semua orang mengamati, tidak semua orang memperhatikan. Maka dengan adanya ayat-ayat Al-Quran seperti ini, agar kita lebih sadar, lebih tadabbur, dan ujungnya agar mengetahui bahkan meyakini adanya Sang Pencipta, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Jadi pada ayat 27 itu walaupun dibuat pertanyaan, tapi langsung diberi jawaban bahwa menciptakan langit ya, itu lebih rumit, dan Allah mampu menciptakan serumit ciptaan langit itu. Jadi bagi Allah menciptakan manusia itu enteng, kun fayakun. Menciptakan manusia itu gampang dibandingkan menciptakan langit yang begitu besar, begitu tinggi, tanpa penyangga, begitu luas, dan nanti dihiasi dengan berbagai bintang dan lain sebagainya. Jadi
sadar atau tidak ingin mengatakan, hai manusia, kalian itu kecil. Hai manusia, kalian itu mudah bagi Allah dalam penciptaannya. Lalu jangan sombong, jangan takabur. Baru mau nyalon presiden aja bangga diri bawahnya. Kamu kecil. Baru mau nyalon Pak RT aja gagahan itu. Baru mau nyalon RW saja merasa sudah paling hebat. Ini hanya sekedar sisipan guyonan saja. Jadi agar sadar, ya, baru ya kaya dikit aja sudah bangga dengan kekayaannya. Baru menjabat satu jabatan yang ya sebenarnya rendah di mata Allah, itu pun sudah sombong dengan ada jabatan itu. Jadi intinya kalian ya manusia kecil. Nah ini secara tidak sadar kita sedang ditantang Allah. Apa sih hebat kalian? Apa sih kekuatan kalian? Kalau tidak mau menyembah Allah, bisakah kalian menciptakan langit? Ya, bisakah kalian meninggikan langit? Mampukah memberi cahaya? Mampukah menggelapkan? Nah ini hanya sekedar membalik apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Jadi biar kita membaca ayat per ayat penuh makna, penuh rasa, betul-betul ada tadabbur, dan ujungnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Ya, karena kita semuanya orang Islam wajib bertauhid, bahkan sampai ya dalam asas negeri kita ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini kata Esa itu menjadi ending akhir daripada tujuan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tauhid la ilaha illallah. Setelah diajak melihat ke atas, mentadaburi langit, lalu Allah mengajak tadabur ke bumi, ke bawah, ke tempat yang kita tinggal, ke tempat pijakan kita. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Jadi kalimatnya seperti sederhana, tapi disitulah Allah ingin menunjukkan bumi ini kami hamparkan, bumi ini Allah lebarkan, dan itu semua fasilitas dari Allah untuk makhluknya. Lalu Allah gambarkan apa yang ada di bumi. Ayat 31, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Di sini Allah memilih salah satu apa yang terkandung di dalam bumi, yaitu ma'un atau air. Dan air itu adalah sumber kehidupan. Jadi tanpa air makhluk ini mati. Ya, sekalipun di dalam bumi ada minyak, ya, ada nikel, ada emas, ada berbagai hal yang terkandung di dalam bumi. Tapi yang paling inti untuk kehidupan adalah air. Ya sekalipun di bawah tanah banyak emasnya, tapi kalau tidak ada air, ya orang yang hidup di atasnya gak sanggup bertahan lama. Sekalipun di situ banyak minyaknya, tapi ya kalau dia hidup di situ tanpa ada air, maka tidak akan bertahan lama di situ. Dan kekayaan-kekayaan bumi yang lain. Makanya salah satu yang Allah pilih adalah air, karena air adalah sumber kehidupan. Makanya dilanjutkan wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan ini adalah sumber kehidupan
bahwa apapun yang kita makan ujung-ujungnya dari tumbuh-tumbuhan. Dimulai dari kebiasaan kita makan nasi dari padi tumbuhnya di atas tanah. Kita makan buah-buahan apapun, sungguhnya dia juga dari tanah. Kemudian kita minum apapun, ujung-ujungnya selain air, minuman mau sari buah apapun itu juga sama dari tanah. Diolah apapun makanan itu sesungguhnya berasal dari tanah. Jadi biar kita menyadari apa yang kita makan, apa yang kita minum itu bersumber dari tanah, dan tanah di dalamnya ada air, dan itulah Allah yang akhraja, yang mengeluarkan. Jadi hakikatnya Allah yang mengelola, Allah yang mengeluarkan. Nah, ini juga biar kita sadar, intinya tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari kaki tangan Allah, tidak lepas dari semuanya ciptaan Allah. Kemudian masih di bumi ini, salah satunya adalah wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Allah pilih satu di antara yang ada di bumi ini, di tanah ini adalah gunung. Karena gunung adalah paku bumi. Gunung ini adalah sebagai penyeimbang keberadaan bumi ini. Makanya Allah pilih satu di antara ciptaannya yang ada di alam semesta ini, di dunia ini, di bumi ini adalah wal jibal. Jadi seakan-akan Allah ambil poin-poinnya. Sekalipun nanti di ayat-ayat yang lain Allah menyampaikan berbagai hal, ada yang global, ada yang detail, ada yang mungkin sepenggal, ada yang rinci, ada yang sepotong-sepotong dan seterusnya. Nah, ketika kita lagi membaca yang semacam ini, biar kita tahu urutan-urutannya. Kenapa Allah pilih kata umpamanya air, karena ini sumber kehidupan. Kenapa Allah pilih gunung, karena ini pasak bumi. Nah, ini juga biar kita menyadari. Ya, seringkali kita mungkin lihat air kurang mikir bahwa ini Allah yang mengeluarkan, Allah yang menciptakan, dan ini sumber kehidupan. Ketika kita jalan-jalan ke gunung-gunung, kita pun hanya melihat keindahannya, tapi tidak memikirkan bahwa itu adalah ciptaan Allah. Allah menggunakan kata arsaha, yaitu dipancangkannya. Jadi artinya Allah yang memaku gunung itu. Bahkan nanti di ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa gunung-gunung itu berjalan. Nah, ini lebih unik lagi. Mungkin saat ini kita tidak bisa membayangkan gunung bisa berjalan, gunung bisa bergeser, gunung bisa berpindah. Ya, tapi Al-Quran sudah menyebutkannya. Nah, ini nanti juga menambah ilmu pengetahuan bagaimana proses gunung bisa berjalan, bagaimana gunung bisa pindah dan seterusnya. Mungkin pada ayat-ayat itulah nanti kita bisa membaca dan memahaminya. Dan pada akhirnya di ayat 33, mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenangan kalian dan binatang ternak kalian. Masya Allah. Jadi Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah mengeluarkan air dari bumi, Allah menancapkan gunung. Itu semua fasilitas dari Allah untuk kesenangan makhluknya. Dan Allah menyebut kum berarti yang diajak bicara adalah manusia dan juga termasuk jin. Kemudian Allah tidak melepas kata an'am,
yaitu hewan. Dan hewan yang paling dekat dengan manusia adalah yang diternak. Sekalipun ada hewan-hewan liar, tapi di sini tujuannya biar manusia sadar dan manusia bersyukur betapa Allah Maha kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, betapa Allah murah pada makhluknya, betapa Allah luar biasa memfasilitasi khususnya manusia. Sehingga kalau ada manusia yang tidak mau bersyukur, betapa sombongnya, betapa orang tidak tahu dirinya, hidup di muka bumi tidak menyadari adanya Sang Pencipta yang telah memfasilitasinya. Nah, ini baru baca secara harfiah, secara terjemah, secara singkat-singkat. Mari kita masuk pada penjelasan yang lebih dari apa yang sudah kita baca, yaitu mulai dari halaman 298. Silakan buka di halaman 298. Saya ulang lagi. Antum asyaddu khalqan amis sama. Monggo baca lagi biar hilang antumnya. Monggo. Antum asyaddu khalqan amis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biar hilang ngantuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Moga silakan menikmati apa yang ada, hidangan dan minuman, moga biar tidak terlalu berat berimpact untuk mulai. Saya baca sambil silakan santai minum dan menikmati hidangan. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Nah, ini pertanyaan. Jadi Allah Ta'ala di dalam menyampaikan informasi kadang dalam redaksi pertanyaan, dalam bentuk tanya. Jadi biar dapat perhatian. Jadi kalau bahasa manusia caper, cari perhatian. Dan ini bahasa komunikasi. Jadi Al-Quran itu sungguhnya ayat-ayatnya komunikatif, ngajak bicara sama yang mendengar, ngajak bicara kepada pembaca. Kalau kita paham, sesungguhnya kita ini kalau baca Quran seperti sedang berbicara dengan Allah. Sekalipun istilah kalimullah, orang yang diajak bicara Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Tapi hakikatnya kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ada yang berbentuk dialog, berbentuk pertanyaan yang ini menjadi alat untuk berpikir. Makanya Allah mulai dengan kata a, apakah, lalu langsung disebut antum, kalian. Kalau kita manusia, kalian manusia. Nah, bisa jadi kaum jin yang membaca kalian wahai jin, karena Al-Quran diturunkan untuk manusia dan jin. Artinya baik manusia maupun jin diajak bicara agar memikirkan tentang ciptaan dirinya. Jadi antum asyaddu khalqan. Jadi penekanannya pada kata asyaddu, yaitu lebih sulit, lebih berat dalam khalqan ciptaan. Jadi kalau secara zahir baik manusia maupun langit sama-sama sulit, sama-sama rumit. Ya. Manusia ini diciptakan dengan begitu rumitnya. Bagaimana
antara otak ya dengan anggota tubuh ya, organ-organ yang ada dalam tubuh itu ada connecting, ada hubungan. Sehingga umpamanya tangan diminta otak untuk mengangkat, tangan untuk menurunkan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Itu ada perintah-perintah dari otak. Ya, makanya kalau ada sumbatan di otak itu biasanya menimbulkan stroke ya. Kalau ada darah yang tersumbat karena terhalang untuk perintah dari otak menuju ke anggota tubuh kita, akhirnya tidak bisa berfungsi. Nah, itu baru manusia yang bagi Allah itu mudah diciptakan, tapi itu rumit sebenarnya. Coba manusia yang zaman sekarang pengen mencoba membuat manusia tiruan berupa robot, walaupun sudah semakin canggih, belum juga bisa seperti manusia yang sesungguhnya. Iya, banyak robot-robot yang semakin canggih, bisa berjalan sendiri, bisa bergerak, bisa melakukan yang hampir saja seperti manusia. Tapi dia sesungguhnya tidak berpikir sendiri, tapi masih ada mesin ya. Nah, kalau sekali-kali mesinnya itu rusak, ya sudah nggak bisa bergerak dan lain sebagainya. Artinya sekalipun semakin canggih dalam menciptakan robot ya, tapi juga belum bisa menyerupai manusia itu sendiri yang menciptakan robot itu. Dan Allah menciptakan manusia itu dengan penuh kerumitannya. Nah, sebegitu rumitnya manusia diciptakan, bagi Allah itu belum sebanding dengan rumitnya menciptakan langit. Karena itu membandingkan dengan manusia, dengan jin, dengan makhluk ini as-sama, bandingannya dengan langit. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian lebih sulit penciptaannya atau langit? Ini pertanyaan yang dalam satu ayat ada jawaban langsung, ada kunci jawaban, yaitu banaha. Allah telah membinanya. Bana, bina, artinya membangunnya. Jadi ingin dengan jelas bahwa langit itu sesungguhnya lebih rumit menciptakannya dibandingkan menciptakan manusia. Itu pun Allah mampu membangunnya, Allah mampu menciptakannya. Nah, ini kan untuk menegaskan bahwa manusia itu kecil ya, dibandingkan langit saja kecil, apalagi dibandingkan sang penciptanya. Seperti ini saja masih banyak manusia yang sombong, manusia yang takabur, manusia yang bangga diri, manusia yang tidak menyadari siapa dirinya. Dan itu bisa disebut, itulah kezaliman, itulah sifat zalim yang ada pada diri manusia itu sendiri. Karena meletakkan dirinya yang Allah ciptakan tujuannya untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Tidak mau mengenal Allah, baik jin maupun manusia sama. Jin-jin kafir, manusia-manusia kafir, mereka adalah orang-orang sombong, orang-orang zalim, orang-orang yang tidak tahu diri. Maka bersyukurlah kita yang beriman kepada Allah, bisa menyadari, bisa memahami, sehingga kita menyembah Allah Ta'ala berupa diantaranya sholat, yang membaca Al-Quran, dan juga kita semakin dekat kepada Allah dan perbanyak syukur kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat membaca ayat-ayat Allah sehingga semakin mengenalnya. Karena itu selanjutnya keterangannya penciptaan langit, berikut miliaran benda yang ada padanya jauh lebih besar
dan lebih menunjukkan kekuasaan daripada penciptaan manusia. Jadi terkesan manusia itu ringan, manusia itu sederhana dibandingkan rumitnya menciptakan langit. Allah yang telah menciptakan langit dalam bentuk yang lebih sulit penciptaannya, berkuasa untuk menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat. Inilah pengertian yang diulangi oleh Al-Quran di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, yaitu melalui firman-Nya, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ini dengan tegas, bukan dengan bentuk pertanyaan, tapi pernyataan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih besar, akbar min khalqin nas, dari menciptakan manusia. Di sini yang disebut anas, tidak disebut jin, karena lagi bicara kepada manusia. Lalu penutupan ayat, Allah menginformasikan walakinna, akan tetapi aktsaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi Allah tahu banyak manusia yang ingkar, banyak Allah yang tidak menyadari dan tidak mau tahu, atau paling rendahnya tidak tahu. Makanya di sini Allah menggunakan kata la ya'lamun, mereka manusia tidak mengetahui. Mari kita pusatkan perhatian kita sejenak sehubungan dengan firman-Nya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, ini ingat-ingat surat Al-Mu'min ayat 57, atau kadang disebut ya surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa penciptaan langit lebih sulit daripada penciptaan manusia. Hal ini merupakan hakikat yang telah dipermaklumkan oleh Al-Quran, tetapi masih belum jelas pengertiannya pada zaman diturunkannya Al-Quran, yaitu 14 abad yang lalu, atau kita juga bisa menyebut 15 abad yang lalu. Artinya ketika ayat Al-Quran turun, itu belum banyak manusia meneliti tentang langit, belum banyak ilmu tentang astronomi, belum banyak yang mengamati bintang-bintang di langit. Ya. Nah, kemudian dijelaskan, tetapi telah ditemukan baru-baru ini setelah ditemukannya peneropong bintang yang dapat menjangkau pandangan yang sangat jauh. Jadi di masa masyarakatnya, di masa manusia belum paham ilmu astronomi, Allah sudah menyampaikan, Allah sudah menjelaskan. Nah, mereka kemudian ada yang beriman, ada yang tidak. Ya, yang beriman pun sesungguhnya belum tentu tahu ilmu astronomi, tapi dia sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami beriman. Tapi ada orang yang memang kafir, menolak karena nggak tahu dan nggak mau tahu dan menolak, kafir. Nah, di zaman sekarang seharusnya karena sudah terbukanya ilmu pengetahuan, cakrawala tentang alam semesta, sudah punya teropong untuk bisa melihat
langit yang begitu jauh dan begitu besar, seharusnya menyadari dan mengimani ciptaan langit Allah yang telah menciptakannya. Tapi uniknya tidak semua orang yang setelah tahu juga beriman gitu. Jadi mereka hanya mencari tahu. Setelah tahu, mereka tidak kemudian berpikir ini ada yang menciptakan. Walaupun ada juga yang kemudian setelah mengetahui alam semesta, setelah mengenal ya astronomi, sehingga muncul astronot-astronot ya, yang ada yang konon kabarnya sampai ke bulan, yang meneliti planet lain dan lain sebagainya, yang kemudian sadar dan Allah memberi hidayah sehingga masuk Islam. Nah ini ya dulu sih ada kisah yang paling populer, masalah benar atau tidaknya nggak tahu. Jadi ada yang terkenal Neil Armstrong yang konon kabarnya mendarat ke bulan lalu masuk Islam. Allah alam benar tidaknya, tapi paling tidak itu sekedar untuk memotivasi orang yang kemudian mengenal ciptaan Allah lalu menyadari keberadaan Allah sehingga beriman, masuk Islam, percaya Al-Quran. Nah itulah, semakin berilmu malah semakin kuat imannya. Nah di sini kita tambahkan ya peneropong yang tadi bintang, peneropong bintang yang dapat menjangkau pandangan yang sangat jauh. Dengan menggunakan alat tersebut dapat ditemukan rahasia-rahasia dan hal-hal yang tersembunyi di angkasa luar yang ternyata mengandung miliaran galaksi. Setiap galaksi mengandung miliaran bintang yang bersinar, dan setiap bintang pertengahan bentuknya sama dengan matahari. Matahari itu tiada lain hanyalah salah satu di antara bintang-bintang yang tampak besar karena letaknya relatif dekat dengan kita. Bintang-bintang itu beredar pada garis edarnya yang tiada seorang pun mengetahui jumlahnya selain Allah. Alangkah besarnya kekuasaan Tuhan. Allahu Akbar. Jadi semakin mempelajari tentang alam semesta, semakin menyadari betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa luasnya kekuasaan Allah, dan sebaliknya betapa kecilnya kita, betapa kecilnya manusia, betapa tak berdayanya makhluk ini. Maka tidak layak sombong, tidak layak takabur, wajib bersyukur, wajib beribadah dan menyembah Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita termasuk minal mu'minin, golongan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan penciptaan langit, bahwa Dia telah membinanya, membangunnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya, Amis sama banaha, ataukah langit Allah telah membinanya, telah menciptakannya, membangunnya. Albina artinya menghimpun partikel-partikel yang berserakan. Sebagian di antaranya digabungkan dengan sebagian yang lain dengan sesuatu yang mengokohkannya, sehingga jadilah satu bangunan yang kuat lagi rapi. Demikianlah penciptaan bintang-bintang dan planet-planet yang dilakukan oleh Allah. Dia telah meletakkan masing-masing dalam jarak yang tertentu dari yang lainnya. Jarak tersebut tidak akan dilanggar oleh masing-masing yang dalam hal ini masing-masing ya. Kemudian yang dalam hal ini disertai kekuatan yang memegangnya pada garis edarnya, yaitu kekuatan daya tarik yang ada pada masing-masing bintang. Dengan demikian
terbentuklah suatu kesatuan yang menurut pandangan manusia dinamakan langit, yaitu alam yang ada di atas kita dan yang menaungi kita. Bagaimana waktunya? Sudah suruh? 5 menit lagi. Kalau begitu kita lanjutkan. Nanti kalau sudah waktunya tolong diisyaratkan. Ya, paling nggak mentoknya jam 6. Kemudian selanjutnya Allah menggambarkan langit ciptaannya melalui firman-Nya. Rafa'a samkaha fasawwaha, dan meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. As-sama, itu sama, samkaha as-sama artinya ketebalan dan ketinggian sesuatu. Sedangkan langit bentuknya tinggi dalam kesesuaian dan kestabilannya. Inilah yang dinamakan bentuk yang sempurna. Selanjutnya Allah menggambarkan tentang sebagian fenomena yang ada di langit. Untuk itu lalu Allah berfirman, wa aghtasha lailaha, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dia telah menjadikan gelap malam hari dan mengeluarkan sinar dari sebagian benda-benda langit, di antaranya matahari. Jadi semakin kita mempelajari ilmu astronomi, ya, semakin menyadari matahari itu hanya salah satu bintang yang besar di langit, dan masih banyak bintang-bintang lainnya yang ukurannya sama dengan matahari, dan bahkan ada yang lebih besar dari matahari. Hanya saja penglihatan kita kalau melihat bintang dari bawah, ya hanya gemerlap kecil. Ya, kita hanya bisa menyanyikan bintang-bintang di langit. Ya, seakan-akan kecil, padahal ada yang lebih besar dari matahari, yang bagi kita matahari sangat besar. Kemudian Al-Quran menggambarkan tentang bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dengan kalimat yang singkat ini, Al-Quran menerangkan kehidupan di bumi serta fenomena-fenomena yang ada pada permukaannya. Ungkapan yang ringkas dari Al-Quran ini menunjukkan ketinggian para masastranya dan kefasihan bahasanya yang tak tertandingi. Jadi melihat dari sisi redaksi, jadi Allah menggambarkan langit dengan bahasa-bahasa yang singkat, padahal begitu rumit untuk menjabarkannya, tapi dengan bahasa yang singkat. Allah menggambarkan tentang bumi yang begitu luas dan penuh dengan berbagai hal, tapi Allah dengan bahasa yang singkat, padat, penuh makna. Seperti tadi, banyak makhluk yang ada di bumi, banyak yang terkandung di dalam bumi, tapi Allah memilih yaitu diantaranya air, dan air itulah sumber kehidupan. Kemudian selanjutnya, ini dalam rangka menuntaskan yang kita baca, sekaligus waktunya suruh telah tiba. Setelah itu Al-Quran menggambarkan tentang gunung-gunung melalui firman-Nya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Irsalul jibal artinya memancangkan dan mengukuhkannya di bumi. Hal ini merupakan salah satu dari fenomena-fenomena kekuasaan Allah. Bumi dihamparkan dan diratakan, serta airnya dikeluarkan dan tumbuh-tumbuhannya, serta gunung-gunung dipancangkan dengan kokoh padanya.
Hal-hal tersebut di samping merupakan fenomena yang menunjukkan kekuasaan Allah, sekaligus merupakan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada manusia dan hewan. Sebagaimana yang telah diungkapkannya melalui firman-Nya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Monggo kita baca sama-sama. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Membaca seperti ini biar kita menyadari bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah fasilitas gratis dari Allah Ta'ala, yaitu semua itu untuk kesenangan kalian wahai manusia dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Mudah-mudahan dengan baca ayat yang seperti ini, satu, bertambah tadabbur kita terhadap Al-Quran, tadabbur kita kepada alam semesta, dan kita semakin bersyukur kepadanya. Dan lebih dari itu semakin taqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah, sehingga kita semakin khusyuk dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan batin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.